Sebentar ya. Baik, saudara-saudara. Izinkan saya untuk berdoa lagi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hamba yang penuh kekurangan, berdosa, tidak punya kuasa apa-apa, tanpa kuasa dari Tuhan. Berapi hamba, materi yang sudah disiapkan, pikiran, kata-kata yang hamba akan ucapkan, biarlah semua atas kuasa Tuhan, sehingga boleh memberkati kami semua, kami boleh mengerti akan firman Tuhan, dan nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan salib-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Malam ini kita akan mempelajari tentang ke-24 tua-tua dan keempat binatang dalam Wahyu 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Kita mulai dari Wahyu pasal 4 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Nah, siapakah orang-orang ini? Siapakah mereka? Di dalam Wahyu pasal 4 ayat 4 ini ya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ya. Nah, kita yakini bahwa mereka adalah umat tebusan yang telah dibangkitkan pada saat penyaliban Yesus Kristus di Bukit Golgota ya. Di dalam Matius 27 ayat 52 dan 53 di sana dijelaskan tentang kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi kita tahu bersama ketika peristiwa kematian Yesus ya, kemudian kebangkitan Yesus, ada orang-orang juga yang bangkit dari kubur. Kita hanya disebutkan orang-orang yang bangkit bersama-sama dengan Yesus ini ya. Mereka pergi ke kota, ke Yerusalem tentunya yang berada di sana pada waktu itu, dan bagaimana mereka dilihat oleh orang-orang. Tentu ini satu keajaiban ketika orang-orang melihat orang-orang sudah mati ini bangkit. Dan ini adalah satu demonstrasi bagaimana kuasa Yesus itu dapat, kebangkitan Yesus itu membangkitkan juga orang-orang yang telah mati di dalam Yesus. Nah, selanjutnya di dalam Efesus menjelaskan bagaimana ada orang-orang yang ketika Yesus naik ke surga, Yesus membawa orang-orang juga ke surga. Jadi sehubungan dengan ayat ini, orang-orang yang dibangkitkan itu, ya, mereka juga dibawa naik ke surga. Ya. Efesus 4 ayat yang ke-8. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi ini adalah satu kegenapan ya, bagaimana ketika Yesus dia naik ke surga, dia membawa tawanan-tawanan. Apa arti tawanan-tawanan ini? Tawanan ini adalah orang-orang ya yang berdosa, yang mereka telah ditawan karena dosa, ditawan
dalam kematian dan ditawan di dunia ini, tetapi setelah Yesus mati dan menaklukkan maut, menaklukkan dosa itu, dan dia bangkit dari kematian, dia membawa tawanan-tawanan, orang-orang yang sudah ditawan di dunia ini, di dalam kehidupan yang berdosa, dan dalam kematian Yesus telah bangkitkan mereka. Inilah istilah tawanan-tawanan, ya. Dan ini bagaikan satu demonstrasi yang luar biasa dari Yesus, bahwa dia bisa membawa orang ke surga ketika dia juga naik ke surga, ya. Nah, ini adalah kegenapan dari Mazmur pasal 68 ayat 19. Saya tidak catat di sini, tapi saudara juga boleh buka, saya baca langsung, ya. Mazmur 68 ayat 19 dikatakan, "Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah." Ini nubuatan yang menunjuk kepada Yesus. Dia naik ke tempat tinggi membawa tawanan. Ketika dia bangkit dari kematian, dia mengeluarkan orang-orang juga yang mati, yang harusnya binasa, mereka dibangkitkan dari kematian. Inilah tawanan itu. Dan orang-orang inilah yang dibawa ke sorga. Dan sebagaimana yang kita telah baca tadi, ya, ada 24 tua-tua, ya, yang ada di sorga. Dan kita yakini inilah orang-orang yang Tuhan bawa, ya, manusia berdosa yang telah hidup setia kepada Tuhan, saleh hidupnya, beriman kepada Yesus yang akan menjadi juru selamat bagi mereka. Karena mereka mati sebelumnya dengan 7 roh Allah dalam Wahyu 4 ayat yang kelima. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Mari kita lihat beberapa ayat di dalam Wahyu yang menyebutkan ketujuh roh Allah ini, ya, supaya kita bisa tahu apa yang dimaksud dengan ketujuh roh Allah. Dicatat di dalam Wahyu 1 ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Wahyu 1 ayat 4 menyebutkan juga tentang ketujuh roh, ya, kita sudah pelajari lalu. Kemudian Wahyu 3 ayat 1 sebutkan di sana, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaan. Sekali lagi, ayat ini menyebutkan ketujuh roh Allah. Selanjutnya di dalam Wahyu 4 ayat, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan ayat selanjutnya di dalam Wahyu 5 ayat 6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta itu dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Oke, kita sudah lihat ayat-ayat tadi. Oke, mari kita lihat dalam bentuk simpelnya, ya. Saya, ini dibuat dalam
kotak seperti ini, dan kita bisa melihat akan ketujuh roh Allah ini ya di dalam ayat 1 sampai 4 ya. Ketujuh roh Allah ini menggambarkan ya, yang pertama, Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, melambangkan Yesus Kristus. Kemudian, dan dari ketujuh roh yang ada, yaitu Roh Kudus, kemudian di hadapan tahtanya, yaitu Bapa. Jadi kita nampak di dalam ayat 4 ini, Wahyu 1 adalah Tritunggal ya. Ada menunjukkan kealahan di sana, hadir di jemaat, di antara umat-umat Tuhan, di umat Tuhan di akhir zaman, dan kepada juga Yohanes pada saat Yohanes berbicara dengan Yesus pada saat itu ya. Kemudian di ayat 3 ayat 1 tadi, pasal 3 ayat 1 ya, berbicara ketujuh roh Allah, di mana ini adalah firman Yesus Kristus yang memiliki Roh Kudus ya. Jadi keterangan di sini bagaimana firman Yesus Kristus yang memiliki ketujuh roh Allah itu, yang memiliki Roh Kudus. Kemudian di dalam pasal 4 ayat 5, ketujuh roh Allah ini adalah 7 obor yang menyala-nyala di hadapan tahta Bapa. Dan di pasal 5 ayat 6, ketujuh roh Allah ini di mana seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, bagaimana Alkitab menggambarkan ya, ketujuh roh Allah ini adalah, kemudian ini juga menggambarkan firman Allah, firman Yesus Kristus ini ada kuasa Roh Kudus di dalamnya, dan itu ada di hadapan tahta Bapa, dan itu juga disebutkan ya, bahwa itulah ketujuh roh Allah ya, domba Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus ya, yang diutus ke seluruh dunia, ke dunia ini, yang memberitahukan tentang Yesus, yang menyampaikan tentang siapa Yesus kepada manusia ya. Itulah ketujuh roh Allah.